Halo guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini Mimin bakal membawakan alur cerita manhwa baru tahun 2024 kemarin. Sambil nunggu manhwa baru yang menarik. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Panel cerita dimulai dengan teriakan orang-orang yang bersorak menginginkan kehidupan abadi. Di sana terlihat seorang pria berambut coklat muda dengan mata berwarna hijau terang. Pria ini terkejut saat mendengar teriakan itu dikumandangkan di mana-mana. Namun rupanya, pria ini di dalam hati tidak menyadari bahwa dirinya tiba-tiba telah pindah ke tempat yang berbeda. Dia di dalam hati bertanya, perihal di manakah keberadaannya saat ini. Diketahui, tempat yang asing ini ternyata merupakan bangku audisi dari Mythological Arena. Pria atau MC kita ini bernama Lu Changsheng, dengan julukan Transmigrator. Dia menjalani tahun ketiganya sebagai mahasiswa arkeolog di kehidupan sebelumnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba Changsheng dihampiri oleh pria lainnya, yang dimana pria ini sepertinya merupakan teman atau kenalannya. Pria ini bernama Zhou Hao, teman masa kecil Lu Changsheng. Hao meminta Changsheng untuk berhenti menghayal sesuatu yang tidak jelas. Dia menyuruh Changsheng untuk secepatnya mengambil barisan, karena hari ini adalah sekali dalam 1 dekade, diadakannya Hari Divine Awakening. Changsheng yang baru memperbaiki kesadarannya, tentu saja masih bingung dan tidak tahu menahu tentang Hari Divine Awakening ini. Jadi, 100 tahun yang lalu, sesuatu yang disebut Mythological Arena telah turun ke kontinen. Setelah turunnya arena ini, para dewa dari berbagai negara pun tiba-tiba saja hidup kembali. Ketika manusia telah mencapai umur 16 tahun, mereka bisa menggunakan Divine Awakening Stone untuk mensummon atau memanggil seorang dewa. Dan mereka yang telah sukses mensummon dewa, akan mendapatkan Divine Power, sehingga dapat mempresentasikan negara mereka dalam pertarungan di atas Mythological Arena sebelumnya. Namun, jika manusia tersebut mensummon dewa dengan nama yang salah, maka hanya ada satu hasil akhirnya. Terlihat salah seorang yang mensummon satu dewa bermata 3, malah salah menyebut namanya sebagai Dewa Erlangsen. Akibatnya, dewa itu pun tidak terima, dan memberikan hukuman keras kepada manusia yang memanggilnya itu. Dan tahukah kalian hukuman seperti apa itu? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah hukuman kematian. Manusia yang telah salah menyebut nama dewa yang dia panggil, akan berakhir mati mengenaskan di tangan dewa mereka sendiri. Seperti yang diketahui dalam sejarah, peradaban China telah menderita sebuah retakan, dengan banyak catatan sejarah kuno dan mitologi, yang telah terkubur dalam debu. Banyak sage dari China yang mengorbankan daging dan darah mereka, untuk mendapatkan kedamaian dalam 1 abad. Tetapi, generasi setelah mereka, malah kesusahan untuk mengingat dan menghormati nama mereka. Setelah semua penjelasan tadi, kita kemudian kembali ke arena. Saat ini, kita diperlihatkan sosok tuan kota yang akan menjalankan upacara ini. Dia kemudian berteriak dengan lantang, bahwa upacara Divine Awakening telah dimulai dan dibuka sekarang juga. Orang-orang yang berdiri di bangku penonton, nampak sangat bersemangat, setelah upacaranya resmi dibuka. Kembali ke Changsheng, dia saat ini menjelaskan ulang di dalam hati, bahwa jika seorang manusia mensummon dewa yang salah, maka manusia itu akan diubah menjadi debu. Setelah itu, terdengar teriakan Hao yang juga berada di bangku penonton yang sama, yang mengatakan kepada semua orang, bahwa dunia ini sangat berbahaya. Soalnya, di hadapan mereka saat ini, telah muncul seorang gadis berambut perak, yang dikenal dengan nama Liu Yanran, sang peringkat pertama dalam ujian nasional. Liu Yanran ini, merupakan anak dari pendekar pedang tinggi, yaitu Liu Rufeng. Orang-orang nampak terpana oleh kecantikannya, dan tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Hao berspekulasi, bahwa dengan latar belakang Liu Yanran itu, maka pastinya dia akan mensummon sesosok dewa yang sangat kuat.
Chang Sheng di sebelah Hao hanya diam menyimak tentang informasi yang disampaikan oleh kawannya itu. Hao melanjutkan bahwa dia saat ini menjadi sangat iri terhadap Liu Yanran. Pasalnya, gadis itu berasal dari keluarga yang bagus, mempunyai kemampuan yang hebat, bahkan penampilannya pun sangatlah cantik. Jika ada seseorang yang dapat memenangkan pertarungan melawan dia, maka orang itu pasti telah melewati kerja keras selama 10 tahun. Sejujurnya, Hao cukup kecewa terhadap Huaxia, karena hampir kalah di atas mythological arena pagi ini. Hao menaruh harapan besar kepada Liu Yanran, bahwa dia akan membangkitkan dewa yang kuat, sehingga dapat bertarung di arena, dengan menjunjung tinggi nama negara China. Hao jelas menolak, jika negara bambu dikalahkan oleh negara Sakura alias Jepang. Chang Sheng di sebelah juga setuju, dan tidak ingin melihat pemandangan itu terjadi. Sesaat kemudian, Tuan Kota pun mulai memanggil kontestan berikutnya, yaitu Liu Yanran, untuk maju ke depan dan menyentuh kristal ungu di sampingnya. Saat Liu Yanran berjalan ke arah batu kristal ungu tersebut, orang-orang di belakang menyorakinya, dan menaruh harapan kepada Liu Yanran, agar dapat membangkitkan dewa tingkat tinggi, untuk bisa menyelamatkan Huaxia. Benar saja, saat Liu Yanran menyentuh batu kristal ungu itu, fenomena aneh pun terjadi. Tuan Kota yang menyadari hal itu, sangat yakin bahwa Liu Yanran, telah berhasil mensummon dewa tingkat tinggi. Tanpa diduga, 3 sosok dewa kahyangan pun muncul secara bersamaan. 2 sosok dewa laki-laki, dan 1 sosok dewi perempuan. Chang Sheng yang melihat fenomena ini, seketika dibuat melotot terkejut. Soalnya, gambaran dari dewa yang disummon oleh Liu Yanran ini, sama persis dengan dewa miliknya dari kehidupan sebelumnya. Semua orang di hadapan Chang Sheng memasang ekspresi terkejut, karena tidak pernah melihat fenomena yang seperti ini sebelumnya. Di lain sisi, Chang Sheng yang fokus memperhatikan ketiga dewa itu, juga mendengar kalimat permohonan dari Liu Yanran. Nama dari dewa kematian akan diturunkan. Serang negara-negara, dan jangan menyerah. Pertarungan merah akan memotorkan perbukitan dengan darah. Hatinya bersinar melalui langit. Yanran mulai menyatukan kedua tangannya, dan bersumpah atas namanya. Aku, Liu Yanran, memohon keberadaan dari dewa perang yang bernama Baiki. Chang Sheng yang mendengar Yanran menyebut dewa Baiki, sontak menanyakan apa hubungan antara dewa tersebut, dengan peperangan di Bukit Merah. Bukankah dewa Baiki ini, termasuk bagian dari perang yang terjadi di Changping? Panglima perang dari dinasti Qin, dan perang timur dari periode Han akhir, mereka telah terpisah selama beratus-ratus tahun lamanya. Mendengar komentar kontra dari Chang Sheng ini, Hao dengan cepat menyela omongannya, dengan berkata bahwa memang mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Hao dengan takut bertanya kepada Chang Sheng, perihal apakah dia sudah gila. Bisa-bisanya Chang Sheng malah berani mempertanyakan argumen, dari seorang top scorer yang lulus di ujian nasional Tiongkok. Dan terlebih lagi, Liu Yanran ini, datang dari keluarga pendekar pedang ilmiah. Chang Sheng yang notabene-nya hanya rakyat biasa, sebaiknya berhati-hati dalam berucap. Rupanya, komentar dari Chang Sheng sebelumnya, juga dibalas oleh orang-orang yang ikut menonton acara ini. Mereka mulai menyebut Chang Sheng sebagai murid bodoh, yang datang dari tempat yang kecil. Yang lain bahkan menegaskan kepada Chang Sheng, bahwa dia tidak layak untuk menilai anak dari Immortal Sword itu. Dan terkait dengan perang Changping, seseorang juga membalas, bahwa itu hanyalah omong kosong belaka. Apakah Chang Sheng berani, membuat sejarah palsu seenak jidatnya? Dan menurut catatan sejarah, perang yang paling terkenal, memang adalah perang yang terjadi di Bukit Merah. Setelah mendengar semua bantahan orang-orang, Chang Sheng bergumam kecil, menyampaikan keluhannya bahwa betapa menyedihkannya mereka. Di dalam hati, Chang Sheng mendapat info baru,
bahwa peradaban modern telah jatuh sepenuhnya. Orang-orang yang berada di zaman modern ini telah lupa dengan sejarah nenek moyang mereka. Setelah sumpah Liu Yanran selesai, Tuan Kota pun menyampaikan tingkat kompatibilitas yang dimiliki olehnya saat ini. Kecocokannya mencapai 40%. Tuan Kota dengan bangga menyampaikan bahwa Liu Yanran telah berhasil membangkitkan dewa tingkat es, dewa perang yang bernama Baiki. Orang-orang di belakang juga mulai bersorak gembira, sembari berkata bahwa seperti yang diharapkan dari anak SWOT Immortal, dia berhasil membangkitkan dewa tingkat es. Dia memang seorang top scorer yang hebat. Orang-orang bahkan mulai mencemooh pria sebelumnya, yang berkata bahwa dewa Baiki berasal dari perang Changping, sebagai badut yang mencari perhatian. Namun, tatapan dewa Baiki ini seakan terkejut akan sesuatu. Di bawah, Tuan Kota menjadi semakin yakin kalau Liu Yanran mempunyai masa depan yang cerah. Tetapi sayangnya, tetap akan butuh waktu untuknya agar bisa berkembang lebih kuat. Sang kakek di sebelahnya juga nampak setuju dengan perkataan Tuan Kota barusan. Soalnya, dalam pertarungan mitologi mendatang, mereka harus menunggu SWOT Immortal Liu untuk kembali dari garis depan. Seketika, Liu Yanran mulai menatap ke arah lain. Yanran berjalan lurus ke depan, tetapi matanya tetap berfokus ke sesuatu yang berada di atas kanannya. Tuan Kota sontak kebingungan, dan bertanya di dalam hati, perihal apa yang gadis itu coba lakukan. Apakah Yanran mencoba untuk mensamen dewa yang lainnya? Ternyata, Yanran menfokuskan tatapan matanya ke hadapan dewa kaisar tingkat tinggi. Orang-orang di belakang kembali berteriak bahwa dewa itu adalah seorang kaisar. Meski dewa manusia itu lemah dan langka, tetapi dewa kaisar bahkan lebih sulit untuk ditaklukkan. Dewa kaisar ini mulai dibicarakan oleh penonton. Mereka memuji keberanian Yanran karena mencoba menaklukkan dewa kaisar tersebut. Mereka yakin bahwa dewa kaisar ini pastinya adalah Kaisar Taizong dari dinasti Tang. Hanya Kaisar Taizong sajalah yang dapat menaklukkan dunia dari kecil, dan bisa dinobatkan sebagai kaisar legendaris dari seluruh sejarah di Tiongkok. Namun sayangnya, catatan sejarah dari kaisar-kaisar ini sudah sangat sedikit dan terlampau jauh masanya. Ini adalah akhir dari part 1. Jika kalian suka, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di video selanjutnya.